Asesmen kompetensi minimum, artinya penilaian minimum sekolah kita. Nah, penilaian ini tidak hanya untuk murid, sekali lagi ditekankan, penilaian ini tidak hanya untuk murid tetapi juga untuk guru. Artinya sekolah kita, mutu sekolah kita tidak hanya dinilai dari muridnya saja, tapi juga gurunya. Nah, untuk tahun ini itu akan kita mulai. Sejatinya tadinya Kemdikbud meminta di bulan Agustus, tapi kemarin ada keputusan bahwa itu akan diundur September atau Oktober. Tahun kemarin kita sudah mencoba ya, asesmen kompetensi minimum ini sudah kita coba dengan 5 orang siswa di kelas 4. Nah, tahun ini itu yang akan kena adalah kelas 5. Kelas 5 yang sekarang kelas 4. Artinya kelas 4 yang akan naik ke kelas 5. Terus sampelnya adalah 30 orang siswa yang dipilih secara acak. Artinya bukan kita yang nentuin. Kalau kita yang nentuin, kemarin kan simulasinya kita yang pilih ya. 5 orang yang kita pilih, kalau bisa yang agak nyambung-nyambung. Nah, kalau yang sekarang itu nggak bisa kita pilih, karena dia langsung dari pusat keluar namanya, yang ditarik dari Dapodik 30 orang siswa. Untuk apa sih 30 orang siswa ini dinilai? Nah, mereka ini dinilai untuk tahu sampai di mana sih mutu sekolah kita. Nah, kalau mutu sekolah kita itu standarnya ada rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kan itu nanti yang akan berimplikasi pada pendanaan sekolah. Artinya nanti tidak lagi berapa murid satu sekolah, tapi mutunya sampai semana. Jadi ada persentase. Kalau mutunya bagus, maka persentase keuangan dari pusat juga bagus. Jangan bilang, oh itu mah nggak ada urusannya sama saya karena bukan duit saya gitu. Artinya kita berkecimpung di sekolah ini. Kalau sekolah kita rendah nilainya, kita juga malu. Masa iya? Kita guru di sini ngapain pertanyaannya kan kalau memang nilainya rendah. Dan satu, yang kedua, survei lingkungan belajar itu akan diberikan kepada guru. Nah, gurunya pun nggak tahu siapa karena itu juga ditarik dari Dapodik kita. Jadi nggak bilang, oh saya bukan guru kelas 5, oh bukan saya berarti. Oh saya bukan guru kelas 4, bukan saya. Enggak, karena dia akan muncul nama-nama itu secara otomatis. Jadi nama ini yang akan keluar selama Bapak dan Ibu ada di Dapodik, maka ada kemungkinan Bapak dan Ibu yang kena. Nah, untuk tahapan penilaiannya itu ada 2 yang dinilai, yaitu literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan membaca, kemampuan anak memahami bacaan. Numerasi adalah kemampuan berhitung. Cuma di sini berhitungnya pun juga larinya ke literasi. Karena bukan soal ditambah dikurang saja, tapi soalnya kayak ibu membeli ini sekian, kemudian dibagi ini. Jadi tetap larinya ke bacaan. Soal yang akan diberikan itu ada 30 soal dengan 3 tingkatan, yaitu soal mudah, sedang, dan sulit. Jadi setiap murid itu tidak ditentukan, oh anak ini nggak lulus, enggak. Tapi dia cuma lihat anak ini sampai di mana kemampuannya. Apakah dia cuma mampu di bagian soal mudah, atau hanya mampu di bagian soal sedang, atau soal sulit. Jadi kalau dia mampu mengerjakan soal mudah, maka level soal itu akan naik ke soal sedang. Tapi kalau dia nggak mampu mengerjakan soal si mudah, 10 soal itu, misalnya dari 10 soal ternyata dia cuma betul 6, artinya dia nggak mencukupi 10, maka dia tetap 30 soal ini mudah terus jenjangnya, nggak akan naik ke sedang. Jadi tetap dikasih soal mudah terus sampai dia bisa memahami. Jadi jangan kita ketakutan, oh nanti kalau anak nggak bisa gimana ya kalau soalnya. Jadi dia cuma lihat sampai di mana si kemampuan anak ini tadi. Jadi kita lihat nanti, jadi mutu sekolah kita itu ada di level mana? Apakah hanya di level rendah saja, mudah saja, atau sudah naik ke soal yang sedang atau yang hot? Nah, kemudian ada 4 tingkatannya. Yang pertama tadi perlu intervensi khusus. Jadi kalau anak cuma di level mudah terus yang dia bisain, berarti dia hanya perlu intervensi khusus, perlu kita dampingi. Kenapa sih si anak ini cuma bisanya di soal mudah terus? Ada apa? Apakah disalah di kita pada saat mengajarkannya? Atau seperti apa? Atau metode kita yang salah? Kalau dia ternyata bisa naik, dia ke level dasar. Nah, kalau bisa ke level dasar, dia ke level mahir. Kemudian kalau dia sudah benar-benar bagus, dia akan ke level cakap. Jadi ada 4 tingkatannya untuk penilaian anak. Dan setiap tingkatan kelas itu akan dilaporkan. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu punya pelaporan AKM. Walaupun ujiannya hanya di kelas 5. Nah, tahun ini kita akan mulai itu.
mau tidak mau, siap tidak siap, sudah digulirkan oleh Kemdikbud kalau menterinya tidak ganti. Ya, selama menterinya tidak ganti ini jalan. Kenapa? Karena ini sudah ngabisin dana banyak. Jadi Kemdikbud pada masa pandemi ini banyak banget aplikasi yang mereka gunakan ya untuk guru. Nah, ayo apalagi yang muda-muda, ayo kita rajin ikut. Satu, untungnya untuk apa? Jangan bilang, nggak ada untungnya untuk saya. Ada untungnya. Kenapa? Dengan kita aktif di Kemdikbud, artinya nama kita sudah sampai Kemdikbud. Skala sertifikatnya itu nasional, kementerian yang mengeluarkan. Ya. Yang kedua, untuk apa? Terutama yang PNS. Buat apa? Naik pangkat. Itu nilainya besar, 32 jam dan dari pusat, bukan dari lokal. Artinya itu bisa dipakai. Nah, termasuk seri AKM ini. Seri AKM ini ada 12 angkatan. Sekarang baru sampai angkatan 7. Jadi bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang apa sih AKM, seperti apa AKM, soalnya kayak mana, silakan login ke akun PKB-nya, SIM PKB-nya. SIM PKB itu diaktifkan. Jadi buka, masuk ke seri belajar, termasuk nanti yang honor seri kita belajar ada mana? Iya nanti nggak bisa. Belum ada seri belajar. Ada. Nah ini nanti nih cara masuknya ya. Ini cara masuk login ke seri AKM. Yang pertama buka SIM PKB di Google, kemudian ketik guru belajar. Ya. Langsung masukkan tempat kita. Masuk, ketik guru belajar. Sabar Bu. Enggak apa-apa sambil dibuka aja SIM PKB-nya. Buka di Google-nya. Guru belajar. Ketik guru belajar. Iya lupa. Bu Agustina sudah punya SIM PKB? Iya tapi lupa. Soalnya kalau punya Bu Agustina saya nggak bisa print. Karena agama kan saya. Dia masuknya ke ini. Siaga-siaga ya? Iya, simpatikan. Oh, seperti Ya sampai sini ada pertanyaan tentang AKM Bapak Ibu. Jelas ya? Enggak, nanti dulu tadi yang kan tadi kan masalah yang katanya guru ya. Guru itu kan enggak harus guru kelas 5. Itu kan guru yang bisa penilaian. Iya, guru yang akan mengisi survei lingkungan belajar. Bukan kita ngerjain soal, bukan. Tapi ada survei yang diberikan ke nanti guru dari- namanya survei lingkungan belajar. Kita jawab. Terkait apa sih yang diadakan di sekolah ini, dan apa sih pembelajarannya. Ya iya, karena harus selaras dengan si anak tadi. Oh nggak boleh tipu-tipu. Ya nggak bisa tipu-tipu karena kualitas anak kelihatan dari nilai. Berarti kita kan belum tahu kelas yang lainnya. Baru kelas 5 ini berarti kita harus berdasarkan yang kelas 5 ini. Iya, yang dinilai 30 orang lainnya. Jadi nanya sama guru kelas 5 misalnya kita yang dapat apa yang mereka anuin nah gitu. Makanya pada saat nanti si murid kelas 5 ini AKM, kita lihat semua loh guru. Jadi kalau ada kita yang masuk, mensukseskan semua seperti apa sih AKM ini. Soalnya kayak apa sih? Iya. Ya berarti salah kalau bukan. Ya, yang ngeriset Anda tidak bisa ngeriset sendiri. Ini loh yang Harus riset. aku. Harus aku yang ngeriset. makanya nanti minta peringan aja ya Ibu. Nanti aku risetkan. Kakaknya Bu. Ya, suruh dia Bu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan tentang AKM? Cukup. Oke, kalau nggak ada, sekian informasinya tentang AKM hari ini. Semoga nanti pada saat Bapak Ibu ditanyakan apa sih AKM, jangan sampai nggak tahu mau ngapain, apa itu AKM gitu. Dan sampai kompetensi minimum, ya bukan penentuan kelulusan, tapi menentukan mutu sekolah. Sudah, itu aja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi